baru pertama kali ya ada acara yang memanfaatkan dan mengangkat sampah sebagai temanya. Mengelola sampah, mengedukasi sampah dengan isu yang berat kayaknya bukan level mereka. Jadi kita coba mengedukasi itu dengan level bagaimana menggandengkan seni dengan edukasi gitu. Jadi ini karya 7 wajah pemimpin-pemimpin kita, ada 7 presiden. Di sini ada Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Judul karya ini Kepala Nanjuang, yang artinya kepala dan perjuangan. Karena presiden ini adalah kepala-kepala dari rakyat ya, yang harusnya mendengarkan aspirasi dari rakyat. Jadi pesan yang kita sampaikan di sini kan sampah ini harusnya yang mengarahkan itu sebenarnya dari pemimpin-pemimpinnya gitu. Gimana sih harapan kita supaya sampah ini bisa diatasi sehingga masyarakat yang ada di bawah ini juga ikut lebih terbuka pikirannya. Sebuah ajang pameran seni rupa digelar di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat 15 sampai tanggal 24 Oktober tahun 2022. Pameran mengangkat isu sampah dalam karya seni rupa bertujuan untuk membuka mata masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya. Acara yang diinisiasi Vibe Center Indonesia yang berkolaborasi dengan berbagai pihak itu merupakan yang pertama kali di Nusa Tenggara Barat. Sedikitnya 40 seniman terlibat di dalamnya, termasuk 10 seniman nasional. Sebanyak 40 karya bernuansa lingkungan dipamerkan, salah satunya seni instalasi bertajuk Jala Ikan Plastik. Seni instalasi ini nampak satir, mengingat kerusakan lingkungan akibat sampah, tidak hanya di darat melainkan juga sudah merambah pula ke lautan. Tema kisah-kisah tentang alam lingkungan dan sampah berkaitan erat dengan program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Zero Waste. Zero Waste. Kalau lihat dari NTB ini sebenarnya Zero Waste-nya itu belum terlalu diterapkan karena pemerintah belum sangat memberikan edukasi. Iya, kepada masyarakat. Infonya juga masih setengah-setengah, edukasinya masih setengah-setengah kepada masyarakat, terutama masyarakat bawah ya, yang mungkin banyak pendidikannya masih berkurang. Program yang tergolong anyar ini menjadi padu dengan pameran yang tentu saja mengharapkan program indah tersebut segera terwujud. Bahwa sampah tidak sebatas sampah, melainkan material yang juga bisa dikelola menjadi barang berharga, termasuk dalam bentuk karya seni. Salah satu pesan yang disampaikan dalam pameran itu adalah bagaimana masyarakat tetap menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya. Keindahan itu sendiri tidak semata keindahan, karena di balik itu ada juga yang berbicara lingkungan dan sampah. Itu semua terangkum dalam pameran yang cukup menarik perhatian masyarakat. Lembaga yang concern khusus untuk bagaimana seni rupa ya, tapi kami itu sebenarnya lembaga yang fokus pada isu anak-anak, remaja dan pemuda untuk growth mindset, talent dan karakter. Jadi perubahan personality, perubahan mindset dan perubahan mental dan karakter sebagai agen perubahan. Sehingga kami melihat sampah itu sebagai salah satu isu yang harus dipahami anak-anak. Sehingga kita mikirnya bagaimana sih supaya mereka bisa terima, supaya itu enak masuk sebagai knowledge baru di kepala mereka, bukan isu yang berat. Gimana mengelola sampah, mengedukasi sampah dengan isu yang berat kayaknya bukan level mereka. Jadi kita coba mengedukasi itu dengan level bagaimana menggandengkan seni dengan edukasi gitu. Dan ternyata
Ini memang kita berlangsung dari satu program dari bulan Agustus sampai bulan Oktober, kerjasama sama Stapala PKN STAN Jakarta. Dan kita kolaborasi sih di sini. Karya-karya ini sendiri, apakah mereka yang masuk dalam anggota Five ya? Atau kan orang luar yang dipanggil? Teman-teman dari luar yang sudah menjadi jaringannya komunitas dan Five, karena Five itu nggak pengen kerja sendiri, kita pengen kolaborasi dan bolanya pengennya gelindingannya semakin besar. Jadi ini kita masuk kategori nasional Trash Art Exhibition, jadi pameran sampah nasional, karena ada sekitar 10 seniman nasional yang gabung di karya ini. Siapa Lalu itu? ada Les Dewika, ada saya nggak tahu, Les Dewika, kemudian Retno Prabu Miningsih, kemudian ada Adimas Wijaya, dan teman-teman yang lain. Itu Dari yang sini? nasional. Iya. Dari sini? Mereka itu yang nasional. Totalnya sekitar 40 karya. 40 karya. 40 seniman. 40 seniman. Jadi ini gabung ada 3 dimensi bentuknya, ada bahannya juga macam-macam, ada yang kolase plastik, ada yang kemudian dari limbah serat nanas, ada limbah kayu gitu. Berarti sasaran sebetulnya anak-anak apa orang dewasa? Sasarannya adalah tetap anak-anak dan pemuda gitu. Tapi kita menggandeng seniman-seniman dewasa untuk mengedukasi bersama, untuk mengedukasi mereka. Gitu. Jadi pesannya juga sih, kami pengen mengajak seniman kemudian tidak eksklusif, tapi seniman bisa menjadi bagian perubahan, karena seniman itu kan jenius. Setiap saat selalu ada ide. Tapi ketika seniman itu bekerja sendiri, tidak bergandengan dengan isu, maka isu itu jadi kosong gitu. Karya itu jadi kosong. Tapi ketika dia punya isu, maka karya teman-teman seniman itu semakin jenius, semakin berisi, semakin mampu mempengaruhi publik gitu, mengedukasi publik bahwa sampah itu sebenarnya bisa dikelola. Nah, yang titik fokus kita untuk pameran pertama ini dengan ekspresi dari art director kita, Mas Adi Wijaya dari Jakarta. Ya, ini tentang ikan jala plastik gitu judulnya. Ini judulnya di sini, Mas. Ini Mas Adi Wijaya. Art director kita jala ikan plastik. Jadi 50 tahun ke depan oleh ahlinya itu kalau kita tidak mulai mengelola laut, kemungkinan mereka akan menjadi lebih banyak sampah di laut daripada ikannya gitu. Ekspresinya sih seperti ini kira-kira, karena Lombok kan pulau kecil. Luar biasa ya, bangga karena kita sebagai anak muda harus memulai. Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang menyadarkan? Berapa karya yang diikutkan? Kebetulan saya satu karya sama berkolaborasi dengan Mas Dimas untuk buat kapal. Ketertarikan pada acara ini apa? Karena ini baru pertama kali ya ada acara yang memanfaatkan dan mengangkat sampah sebagai temanya. Dari hari pertama tanggal 15 kita pembukaan bersama mitra kolaborasi kita, Stapala, Geopark Rinjani, kemudian BSM Bank Sampah Mandiri NTB, DLHK NTB, Dikbud NTB, Museum NTB, Dispora NTB gitu, dan teman-teman mural Nusantara, menjadi juga gabungan dari Youth Trace Agent of Change Forum dan teman-teman dari komunitas seniman 10 Lombok. Itu kemarin tanggal 15. Tanggal 16-nya tadi malam kita ada kedatangan tim Goes nasional dari Jakarta sejauh
mereka goes sejauh dari Jakarta ke sini sekitar 1474 km selama 14 hari. Memang ada event juga dan finishing di Museum NTB. Jadi tadi malam tuh kayak ramah tamah bersama mereka sekaligus berkunjung ke sini. Hari ini dengan adik-adik dari Sekolah Tunas Daud dan kemungkinan ada kunjungan-kunjungan lagi dari sekolah, dan hari Jumat mudah-mudahan dua grup akan berkunjung ke sini untuk artis talk dan makan. Datang ya tanggal 15 sampai 24 Oktober.